Shalom remaja GKB Immanuel, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan ya. Walaupun kita tidak bisa berkumpul untuk beribadah di rumah Tuhan, puji Tuhan kita masih bisa dikasih kesempatan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Oh iya, aku mau ngasih tahu nih ke kalian agar tetap di rumah aja ya. Walaupun kita udah new normal, kita belum boleh nih buat nongkrong-nongkrong agar kita tidak terkena virus corona. Oke, jika udah siap, kita akan memasuki ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dipersilakan. Karena begitu besar kasih setia Allah dan anugerahnya kepada kita, mari kita angkat satu pujian, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan dan berkat yang telah Kau berikan kepada kami hingga hari ini, sehingga kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa, sertai dan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan memasuki doa syafaat dan doa Bapa kami, dan dilanjut dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami hingga hari ini, sehingga kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami ingin berdoa ya Bapa bagi pemerintahan kami pada hari ini, dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah Bapa. Kiranya Engkau pakai mereka untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk tim medis yang sedang bertugas dalam penyembuhan pasien-pasien yang sedang terkena penyakit corona ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan semangat dan kekuatan, dan Kau juga cukupkan keperluan dalam menangani pasien-pasien tersebut ya Bapa. Kami juga ingin berdoa ya Bapa bagi pasien-pasien yang terkena virus corona ya Bapa. Semoga Engkau berikan kesehatan dan kepulihan bagi mereka ya Bapa. Dan juga kami ingin berdoa ya Bapa bagi gereja, baik jemaat, gembala sidang, dan para pengurusnya ya Bapa. Engkau sertai dan berkati mereka, Kau berikan selalu mereka kesehatan ya Bapa. Kami juga ingin berdoa ya Bapa bagi anak remaja di GKB Immanuel ya Bapa. Semoga Engkau berkati pendidikannya dan pergaulannya ya Bapa. Kami juga ingin berdoa ya Bapa bagi keluarga kami agar Engkau selalu berkati kesehatan, usaha, pekerjaan, dan Engkau cukupkan setiap kebutuhan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berdoa Bapa kami seperti yang telah diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur karena Bapa sampai hari ini memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk beribadah. Apapun yang ada dalam kehidupan kami ingin belajar mensyukurinya. Saat ini kami siap mendengarkan firman Allah. Ajar kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Gua harap kalian semua baik-baik aja. Dalam kondisi seperti ini tetap ikuti aturan pemerintah. Dalam kondisi new normal tetap boleh keluar, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Contohnya masker dan lain hal yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, hari ini kita mau membahas seorang tokoh yang ada dalam Alkitab yang sering banget kita dengar kisahnya. Pasti sering, dari sekolah minggu udah sering diceritakan. Namun sebelumnya saya ingin tanya dulu sama teman-teman, siapa yang merasa bahwa hidup ini seringkali gak adil? Hidup ini seringkali gak adil. Hidup ini seringkali terasa bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak mendengar doa kita, Tuhan itu hanya baik sama satu orang, Tuhan itu gak adil sama saya, kok dia yang gak pantas mendapatkan sesuatu malah memperoleh yang baik. Menurut pikiran kita, terus kita berpikir demikian, sering atau jangan-jangan masih terasa demikian. Nah, hari ini kita akan melihat seorang tokoh yang tadi sudah saya bahas singgung sedikit, yang akan mengajari kita bagaimana kita harus setia dengan sesuai dengan tema kita pada hari ini, setia dengan apa yang diberikan Tuhan. Boleh kita buka Alkitabnya semua dalam Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 kita baca hanya dari ayat 1. Hanya dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Dan lagi, Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 6 kita baca sama-sama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai istana raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu.
Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik di rumah maupun yang di ladang, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar, membaca, dan merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih melakukannya. Ya, dalam ayat kita, ini kesannya hebat ya. Ada orang yang disertai Tuhan, sampai akhirnya di rumah penjabat pun dia memiliki kekuasaan. Dia memiliki sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sehingga bahkan di ayat tadi, di ayat terakhir, di ayat 6, segala sesuatu milik tuannya ada di tangannya. Hanya makanan yang tidak diatur Yusuf. Nah, toh inilah yang akan mengajarkan kita bagaimana kita harus setia pada apa yang diberikan Tuhan. Setia terhadap segala sesuatu yang diberikan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Dalam ayat ini kita melihat seorang tokoh namanya Yusuf. Ia berhasil di rumah Potifar. Secara sekilas mungkin teman-teman bertanya, apa hubungannya? Tadi di awal kita bahas tentang bahwa hidup ini gak adil. Karena Tuhan memberikan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan di sini kan Kak, di ayat keberapa tadi? Di ayat ketiga, kedua dan ketiga, di sana dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Aduh, kalau begitu mah Tuhan baik sama Yusuf Kak. Dia enak hidupnya, disertai Tuhan sehingga semuanya berhasil. Tunggu. Betul, dalam ayat 2 dikatakan demikian. Tapi apakah Yusuf tidak mengalami apa yang saat ini kita alami dalam kehidupannya? Kita akan lihat flashback dulu sedikit tentang cerita Yusuf. Yusuf merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara, lebih tepatnya 13 dengan satu perempuan. Dia adalah anak Yakub. Nanti dari keturunan Yakub lah ada yang namanya bangsa Israel. Dari Yakub turun bangsa Israel. Tapi ini jauh sebelum bangsa itu ada. Jadi masih mengisahkan Yusuf dan saudara-saudaranya. Nanti kalau baca di pasal 38, 36 bicara demikian. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi, kita akan melihat kondisi Yusuf dulu sebenarnya. Apa sih yang terjadi sampai dia ada di rumah Potifar? Apa sih yang terjadi? Kita baca dulu di ayat 39 ayat 1-nya aja. Gampang cari tahunya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail. Ayat 1 dijelaskan dia dibeli sebagai budak. Kalau dibuka dalam pasal 37 dari ayat 12 sampai ayat ke 36, di sana mengisahkan bagaimana Yusuf dibuang. Bahkan nanti di ayat 36 dijelaskan lebih rinci. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Kalau tadi teman-teman masih ngerasa hidupnya nggak adil, sekarang kita bandingkan dengan kehidupan Yusuf.
Kira-kira hidupnya Yusuf adil gak sih? Dia punya 12 saudara, 1 perempuan 13 saudara, 13 bersaudara, 1 perempuan dan 11-nya lagi laki-laki. 12-nya lagi laki-laki, maaf. 11-nya lagi laki-laki. Karena dia anak ke-11. 11-nya lagi laki-laki. Ke-11 saudaranya, lebih tepatnya 10 di atasnya dia, berencana ingin menjual dia, bahkan sampai dijual beneran. Kalau merasa punya abang yang jahat, punya kakak, punya saudara, punya adik yang jahat sama kita harus lihat yang ini. Apa yang dialami Yusuf dari saudara-saudaranya. Ia bukan hanya dijahatin secara fisik, disengin, dijailin, enggak. Lebih parah lagi, ia dijual. Tahu kan istilah dijual jadi budak? Tidak lagi ada harga dirinya, tidak ada lagi kebebasan dalam hidupnya. Dia dijual. Apakah itu adil dalam pandangan teman-teman semua? Secara nggak langsung kita bisa bilang nggak adil. Yusuf mengalami peristiwa yang tidak enak dalam hidupnya. Tidak pernah ia pikirkan, tidak pernah ia inginkan. Siapa sih yang mau dijual? Bahkan lebih parahnya lagi, kalau teman-teman baca secara keseluruhan pada pasal 37 tadi ayat 12 yang perikopnya tentang Yusuf dijual ke tanah Mesir, dijelaskan di sana bahwa saudara-saudaranya bahkan bukan cuma menjual. Dia laporan ke bapaknya, waktu ditanya bapaknya kemana Yusuf, dibilang ia sudah mati waktu menjaga domba. Dia bukan cuma dibuang gitu aja sama saudara-saudaranya. Lebih kejamnya lagi, ayahnya karena mendengar omongan saudara-saudaranya menganggap Yusuf telah tiada. Sehingga gak pernah dicariin lagi sama bapaknya. Gak pernah lagi dicariin. Karena dipikirnya telah mati. Simple masalahnya. Karena saudaranya cemburu. Jadi kalau sekarang kita bilang hidup kita gak adil, kita lihat Yusuf, mana lebih gak adil? Dia mendapatkan perlakuan buruk dari saudara-saudaranya padahal dia orang baik. Kita baca dari mana ayatnya dia baik. Pasal ayat yang kita baca tadi, pasal 39 ayat 6 tapi bagian akhirnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Manis. Satu hal yang kita bisa pelajari dari Yusuf, dimanapun ia berada, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ia tetap berlaku manis. Merasa tidak adil apa yang terjadi dalam hidupnya, dia bukan marah-marah sama Tuhan. Ia tetap memiliki karakter yang baik. Ini penting bagi kita semua, teman-teman. Bagi saya, bagi kalian yang mungkin sekarang mikir bahwa Tuhan jahat dalam hidup kita harus garis bawahi dulu. Benarkah demikian? Yusuf membuktikan bahwa dalam hidupnya meskipun seakan-akan Tuhan berbuat jahat dalam hidupnya, dia tetap berlaku manis. Nanti kita akan bahas kenapa dia bisa begitu. Itu yang pertama. Nah, hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari Yusuf, selain dia yang tadi hidupnya hancur tapi tetap berlaku manis, kita baca dulu di ayat ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 8 nanti dikisahkan tentang bagaimana ayat 4 nanti dikisahkan bagaimana ia menyerahkan, Potifar menyerahkan semua kekuasaannya. Mungkin sekilas mata enak jadi Yusuf ya, semua dibuat berhasil gitu kan. Sehingga kayaknya hidupnya mulus, enak, santuy gitu, walaupun dibuang ya udah skuy aja katanya. Tenang-tenang aja dia. Dia tetap akan disertai kok. Tapi penyertaan itu tidak datang begitu aja. Ayat 3 yang tadi kita baca bersama-sama di kata akhirnya ada kata dikerjakannya. Dia dijual, dia jadi budak di rumah orang yang
Mungkin dia nggak peduli sama dirinya, sama si Yusuf ini. Tapi dalam kondisi tersebut, ini yang keren. Dia tetap mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Ini yang penting. Dia bukan sekedar terus bermalas-malasan karena dia tidak senang dengan satu tempat. Dia gak mau kerja, dia gak mau lakukan yang terbaik. Enggak. Dalam ayat itu ada usaha yang dilakukan Yusuf. Terkadang kita kalau udah dapat yang gak enak bagi kita, kita langsung bilang, udahlah gak mau lagi lanjutin. Udahlah berhenti aja. Udahlah stop aja, gak mau lagi saya lanjutin. Tapi itu bukan yang kita mau lihat dari Yusuf. Karena Yusuf justru berbuat sebaliknya. Dalam kondisi dia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, ia tidak memperoleh apa yang ia harapkan, ia tetap bekerja keras. Ia tetap mengusahakan. Ia tetap berusaha. Ia tetap melakukan yang terbaik. Makanya dikatakan di sana Tuhan memberkati dia bukan karena sekedar dia duduk-duduk doang. Tapi karena dia mengerjakan tugasnya. Jadi berkat Tuhan ada, sudah siap kalau kita kerjakan dengan baik. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Itu yang harus kita pelajari. Tapi bukan berarti ketika kita sudah manis sikapnya, kita sudah melakukan tanggung jawab kita dengan baik, lalu semua akan berjalan dengan enak, berjalan dengan santai, berjalan semua mulus sesuai rencana pikiran kita. No. Tidak demikian. Kisah Yusuf bukan berhenti sampai di rumah Potifar aja. Kisah Yusuf tidak berhenti sampai di rumah Potifar. Dia hidup enak di rumah Potifar. Enggak sampai di situ. Kalau kita mau baca lagi, dalam ayat 7 dikatakan ini, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Berahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Datang cobaan, datang masalah, datang lagi. Masalah awal udah selesai, dia dijual, akhirnya dia diberkati, hidup luar biasa diberkati di rumah Potifar. Datang masalah baru. Yusuf yang baik hati, ganteng, mungkin manis, mungkin alisnya tebal, saya nggak tahu kayak gimana mukanya. Yang jelas indah, enak dilihat, nggak kayak saya. Ketika dia sudah dalam posisi yang menurut kita pasti enak, Tuhan nggak ngerasa di situ bagian Yusuf. Datang lagi pencobaan, datang lagi masalah, istri tuannya jatuh cinta sama Yusuf. Bahkan diajakin selingkuh. Bukan sekali. Kalau dibaca lebih dalam lagi dalam ayat ke-8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku. Menjelaskan, karena aku semua hasilnya telah diberikan kepadaku. Telah semua dipercayakan. Ditolak sama Yusuf di ayat ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Dari hari ke hari. Setiap malam kalau lagi gak ada suaminya, digodain Yusuf lagi. Digodain lagi. Digodain lagi. Digodain lagi. Tapi semua godaannya selalu ditolak. Karena Yusuf setia kepada Tuhan. Karena Yusuf tidak ingin menghilangkan kepercayaan Allah. Terkadang ketika kita sudah enak, kita lupa dengan Allah. Tapi kondisi yang seperti ini pun bukan menjadi alasan hidup Yusuf akan terus enak. Yusuf udah manis sikapnya meskipun udah dibuang. Dia gak marah sama saudara-saudaranya. Yusuf tetap setia bekerja meskipun dalam kondisi ia menjadi budak, itu sesuatu yang tidak diinginkannya. Yusuf sudah berani menolak apa yang menjadi tawaran bagi dirinya untuk melakukan dosa, ditolak. Tapi apa kisah selanjutnya Yusuf?
Singkat cerita, setelah terus dipanggil, langsung ganaslah si perempuan ini. Main peluk-peluk aja. Lalu sampai akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21 dan 22. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Hidupnya bukan langsung enak, teman-teman. Dia lagi-lagi udah berada di posisi yang lumayan tinggi, jatuh lagi ke penjara. Hidupnya buruk lagi. Tapi dalam penjara pun, ini poin lagi, ia tetap setia terhadap apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Makanya sekalipun dia masuk lagi ke penjara, hidupnya gak enak lagi, dia tetap bekerja, melakukan apa yang menjadi bagiannya, dan menyerahkan sisanya, menyerahkan apa yang menjadi bagian Allah pada Allah. Kita bekerja, berusaha. Terkadang tidak selalu berhasil karena mungkin Allah bukan mau kita di tempat itu. Sama seperti Yusuf, berhasil dia, pintar, hebat, tapi Allah tidak mau sampai di situ. Kenapa? Kalau kita mau baca sampai sejarah kisah Yusuf ini berakhir, Yusuf mau diinginkan Tuhan menjadi raja. Tapi dalam proses menjadi raja, ia harus dibuang dulu. Ia harus dijual dulu. Ia harus menderita dulu di dalam penjara. Baru akhirnya dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Nah, ini yang penting. Terkadang kita gak setia. Kita merasa dalam hidup kita harus sama seperti si A, harus sama seperti si B, harus sama seperti si C. Kadang Allah menyediakan sesuatu itu dengan cara yang berbeda dan melalui proses panjang, sehingga apapun yang Tuhan berikan, yang kita lihat dari Yusuf, ia tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita belajar untuk terus bekerja keras, terus memiliki sikap yang manis meskipun dalam tekanan, dalam keadaan menurut kita itu tidak baik. Sesungguhnya itu hanya pikiran kita. Karena keinginan kita tidak tercapai, maka sesuatu itu kita katakan buruk, padahal Allah menjadikan sesuatu yang besar bagi kita. Bukan sekedar di dunia, bukan sekedar bagi diri kita sendiri, tapi sama seperti Yusuf, dipersiapkan untuk menolong saudara-saudaranya. Demikian kita semua, saya dengan kamu, dipersiapkan bukan sekedar untuk kepribadi diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Allah. Untuk menjadi sosok yang luar biasa sehingga nama Allah dimuliakan melalui hidup kita. Itu tujuan utama. Sekarang mungkin kita gagal. Mungkin kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan. Tapi melalui kisah Yusuf kita belajar harus tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Setia terhadap apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Allah. Ampuni hamba bila ada kesalahan dalam penyampaian firman Allah. Dan biarlah Allah yang mau memperkenalkan kami dan membuat kami mengerti apa yang harus kami lakukan yang menjadi bagian kami dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap setia meskipun dalam kondisi yang menurut pikiran kami tidak baik, dengan satu kepercayaan bahwa Allah menyediakan hal yang besar bagi kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak. Ajar kami tetap setia dalam setiap hal yang kami terima. Sekali lagi Bapak, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah bagi orang-orang yang telah membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu, kita angkat satu pujian. Jadikan kami satu. Membawa hancur
bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Bapa, di mana Bapa masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa, kiranya ibadah kami pada hari ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa, ampuni segala dosa-dosa yang telah kami lakukan kepadamu ya Bapa, sehingga menyakitkan hatimu ya Bapa. Ampuni kami pula ya Bapa, jika kami belum bersungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.